Di balik kesuksesan pasti akan ada cobaan. Kebangkitan industri pertahanan drone Turkiye Baykar, ternyata mulai dikacaukan oleh jasa titipan oknum wartawan nasi bungkus Amerikawati. Tidak main-main, salah satu koresponden media lokal Turkiye Anadolu Agency, menyebutkan bahwa industri pertahanan Baykar dituduh telah mendapatkan dana tunai dari pemerintah Turkiye. Alhasil, tuduhan tersebut membuat Presiden Industri Pertahanan Turkiye, Abah Haji Ismail Demir marah besar. Dalam keterangannya pada Senin tanggal 16 Januari tahun 2023, Profesor Dr. Ismail Demir menyebutkan, sebagai seseorang yang mengetahui tentang upaya pemblokiran terbuka atau terselubung terhadap industri pertahanan Turkiye kami di masa lalu, saya sangat tersinggung. Karena tudingan yang dilontarkan tidak sesuai dengan fakta. Sayangnya, ketidakadilan dilakukan terhadap perusahaan kita yang kompatibel dan telah menjadi merek dunia. Dia juga menyebutkan, ekosistem industri pertahanan yang besar sedang diuji, perusahaan kami, yang telah menjadi pelopor tidak hanya di Turki tetapi juga di dunia. Mereka tidak harus dijadikan sasaran yang tidak adil. Puluhan ribu pekerja industri pertahanan dan para insinyur telah menghabiskan malam mereka sehingga mencapai kesuksesan. Saya ingin menyatakan pada mereka yang tidak suka dengan kebangkitan ini, bahwa industri pertahanan Turki tidak pernah dipolitisasi. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengulangi seruan ini dan membawanya ke perhatian bangsa. Dia juga menyebutkan, kami sangat menyayangkan segala tuduhan, fitnah, dan pendekatan yang akan membayangi dan menodai keringat setiap pekerja terhadap keberhasilan ini. Mengapa Baykar yang menjadi bintang negara dan di dunia dijadikan sasaran fitnah? Sebagai presiden dari lembaga yang melakukan koordinasi dan tanggung jawab sektor, saya harus menyatakan bahwa tuduhan terhadap Baykar tidak adil dan tidak berdasar. Dia juga menyebutkan, mereka tidak memperhatikan fakta, bahwa Baykar adalah perusahaan yang mengekspor ke lebih dari 30 negara. Apakah mereka tidak bangga dengan prestasi besar yang tidak pernah dilakukan oleh presiden sebelumnya? Baykar telah menghasilkan sekitar 75% dari seluruh pendapatannya dari ekspor sejak didirikan. Dan memiliki pangsa ekspor lebih dari 99% di antara kontrak yang ditandatangani pada tahun 2022. Dan lebih dari 25% dari total ekspor industri pertahanan tahun lalu, itu dilakukan oleh Baykar sendiri, Imbu Abah Ismail Demir. Kami ingin menegaskan, siapa yang ingin menjatuhkan perusahaan negara yang memberikan kontribusi besar dalam perang melawan terorisme. Hingga saat ini, semua biaya yang terkait dengan pengembangan sistem drone Bayraktar Akinci ditanggung oleh sumber daya Baykar sendiri. Termasuk biaya yang terkait dengan pengembangan pesawat tempur tanpa awak Bayraktar Kizilelma, juga ditanggung oleh sumber daya Baykar dari keuntungan yang mereka dapatkan, imbuh Ismail Demir. Maka untuk itu kami ingin menegaskan, industri pertahanan Turki telah menjadi sumber kebanggaan bagi negara dengan terobosannya dalam beberapa tahun terakhir, dan mengukir namanya di dunia. Apakah mereka tidak melihat, sejak di bawah kepemimpinan Presiden kami, Bapak Recep Tayyip Erdogan, dan tekadnya untuk fokus pada proyek pembangunan domestik nasional daripada outsourcing. Dia telah memainkan peran mendasar dalam keberhasilan ini. Fitur terbesar dari periode ini adalah membuka jalan bagi persaingan nyata. Ini adalah penciptaan ekosistem yang besar. Meskipun awalnya, hanya 56 perusahaan yang beroperasi di sektor ini sejak 20 tahun yang lalu. Namun saat ini, jumlah perusahaan yang terdaftar adalah 2.705. Dan bukan suatu kebetulan juga, bahwa jumlah proyek meningkat dari 62 menjadi 750 hari ini karena kesempatan yang diberikan Presiden kita. Sementara proyek pertahanan dengan anggaran 5,5 miliar dolar sedang dilaksanakan. Itu bukanlah sesuatu yang akan melebihi 60 miliar dolar saat ini. Semua ini tidak akan terjadi jika bukan karena ekosistem yang besar. Abah Haji Ismail Demir juga menyebutkan, di dalam keberhasilan ini, Presiden kita telah secara nyata membangun kembali industri pertahanan, perusahaan publik dan swasta, UKM, lembaga penelitian, pusat teknologi, dan universitas, imbuh Ismail Demir. Bayangkan bro, diserang dengan cara embargo Turki masih tegar berdiri. Namun ketika serangan itu tidak bisa menghancurkan Abah Haji, pihak Mamariki langsung menggunakan cara zaman primitif adu domba sasi. Dengan menyebarkan isu yang menciptakan kegemparan dalam negeri Turki. Sehingga ujung-ujungnya akan menciptakan demonstrasi. Yang tujuannya untuk menghambat kemajuan industri pertahanan Turki. Terlebih lagi, tahun 2023 ini merupakan tahun di mana industri pertahanan Turki akan meresmikan puluhan alat tempur baru yang akan diinventarisasi oleh Abah Haji Erdogan di dalam negeri sendiri. Bagaimana menurut pendapat abah-abah netizen semuanya?
Silakan tinggalkan komentar kalian pada kolom pesan di bawah. Terus ikuti channel ini untuk mendapatkan informasi terkini terkait perkembangan teknologi militer Turkiye.